Baik, selamat pagi semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Seranggi Kristiani dengan NIM 121190104 dari Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera kelas D. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya dalam course online Research Academic Classifier bagian pokok pembahasan utama. Yang pertama yaitu research preparation. Jadi sekiranya dalam research preparation ini nanti kita akan membahas 4 topik utama, yaitu funding, research design, research data management, and research collaboration. Oke, kita masuk ke research preparation. Sebelumnya kita definisikan dulu persiapan penelitian itu apa sih? Persiapan penelitian merupakan proses yang penting dilakukan sebelum melakukan sebuah penelitian. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penelitian, yaitu funding atau pendanaan, research design atau desain penelitian, research data management atau manajemen data penelitian, dan research collaboration atau kolaborasi penelitian. Kita masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu funding atau pendanaan. Funding adalah tindakan menyediakan sumber daya untuk membiayai kebutuhan, program, atau proyek, meskipun biasanya dalam bentuk uang. Funding bisa juga dalam bentuk usaha atau waktu dari suatu organisasi atau perusahaan. Lalu cara mengamankan pendanaan itu gimana sih? Langkah pertama untuk mendanai penelitian atau mendapatkan beasiswa impian adalah menulis aplikasi yang sempurna. Meskipun setiap beasiswa atau peluang hibah itu unik, berfokus pada beberapa kesamaan utama dapat membantu Anda mencapai kesuksesan di awal karir Anda. Lalu ada kiat-kiat untuk menulis aplikasi perspektif penyandang dana. Yang pertama itu baca dan cermat catatan panduan. Kemudian mintalah saran kepada rekan, kolaborator, atau mentor Anda jika perlu melakukan peer reviewer informal. Yang ketiga, ajukan pertanyaan kepada staf penyandang dana yang mengelola skema, misalnya petugas proyek, manajemen program, dan lainnya. Yang keempat, bicaralah dengan orang lain yang telah berhasil dalam skema tersebut. Istilahnya kita mencari pengalaman ya dari orang lain yang sudah berpengalaman. Persiapkan dengan baik untuk wawancara. Mintalah rekan kerja atau teman atau keluarga untuk membantu dengan wawancara pura-pura. Lalu tulis aplikasi dengan pertimbangan penguasaan Anda. Proses pendanaan untuk penelitian itu yang pertama adalah pengembangan konsep, di mana petugas program berkonsultasi dengan rekan yayasan, penelitian, pembuat kebijakan, dan mitra lainnya di lapangan, dan mengembangkan gagasan yang mendukung prioritas yayasan. Yang kedua, pra-proposal. Permintaan proposal atau RVP yang menentukan apa yang akan diinvestasikan dan dengan siapa Anda menginvestasikan. Kemudian ada pengembangan investasi, proses bekerja dengan calon penerima hibah untuk mengembangkan proposal, anggaran, dan kerangka hasil, serta pelacak. Dan yang terakhir adalah manajemen dan tutup komunikasi untuk memahami kemajuan dan tantangan pekerjaan yang sedang berlangsung dan menyepakati perubahan yang dilakukan. Kunci mempersiapkan aplikasi hibah yang berhasil yaitu datang dengan ide yang unik, kemudian temukan peluang pendanaan yang cocok, pahami agen pendanaan. Yang keempat, dapatkan informasi latar belakang dari sumber dana yang ingin kalian tuju, lalu tulis bagian teknis. Kemudian pastikan bagian administratif sudah beres. Jadi kalian tidak lagi mengurus-ngurus berkas, tapi pastikan sudah beres. Kemudian kirim dan lupakan. Oke, kita masuk ke bagian kedua.
yaitu research design atau desain penelitian. Penelitian membutuhkan pengetahuan yang luas tentang bagaimana meningkatkan dan memanfaatkan peluang tertentu yang mungkin muncul. Cara meningkatkan peluang untuk penemuan penelitian yaitu memelihara pemikiran matang yang disiapkan agar bisa mengenali peluang. Kemudian mengejar multidisiplin dan penelitian interdisipliner, proyek, dan interaksi. Menciptakan peluang, lalu kembangkan psikologis lingkungan yang aman, dan yang terakhir merangkul kegagalan dan memelihara budaya percobaan. 9 langkah untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian, yaitu 1. Cari inspirasi sastrawan yang diterbitkan, kemudian temukan kata kunci dan ketentuan terkait topik yang Anda pilih. Yang 3, mencari bantuan penasihat dari penelitian Anda. Yang keempat, gunakan alat digital untuk mencari topik populer atau makalah penelitian yang paling banyak dikutip. Yang kelima, periksa situs web jurnal yang berpengaruh. Yang keenam, mencatat pertanyaan Anda. Yang ketujuh, riset setiap pertanyaan. Yang kedelapan, waspadai kesenjangan sastra. Yang sembilan, baca ulasan sistematis. Kita masuk ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu research data management. Di dalam manajemen data penelitian itu ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan, yaitu jadikan data Anda dapat ditemukan. Kemudian jadikan data Anda dapat diakses. Yang ketiga, jadikan data Anda dapat dioperasikan. Yang keempat, jadikan data Anda dapat digunakan kembali. Yang kelima, dapat melakukan penelitian berbasis bukti. Yang keenam, mampu mengelola dan mempublikasikan penelitian Anda. Yang ketujuh, mampu menyimpan, berbagi dan menggunakan data. Yang kedelapan, mampu membuat rencana pengelolaan data penelitian yang baik. Yang kesembilan, peneliti mampu mendapat manfaat dari mengutip data. Oke, sekian presentasi yang bisa saya bagikan. Sebenarnya ada satu topik yang ketinggalan, yaitu research collaboration. Jadi kolaborasi penelitian menjadi semakin umum. Beberapa hibah penelitian dan peluang peningkatan karir terkait langsung dengan kolaborasi penelitian. Kolaborasi dalam penelitian datang dalam berbagai bentuk, termasuk penulisan bersama, pembangunan jaringan penelitian, penelitian bersama, dan kemitraan penelitian. Komponen utama kolaborasi penelitian itu yaitu memiliki kesabaran, hubungan formal, hasil yang disepakati, sikap yang bertanggung jawab, divisi tanggung jawab, dan rajin mengikuti jadwal. Faktor keberhasilan kolaborasi itu yang pertama adanya keterhubungan, yang kedua upaya fokus individu dan bersama, yang ketiga cara kerja yang berbeda, berpikir dan berperilaku. Yang keempat, membutuhkan keterampilan yang berbeda. Yang kelima, hal-hal kecil yang paling penting. Yang keenam, berlatih atau berefleksi. Yang ketujuh, terpelihara dan saling memanfaatkan. Yang kedelapan, tujuan umum. Yang kesembilan, kepercayaan tinggi, saling bergantung, kekuatan bersama, risiko dan imbalan. Yang 10, inti kepemimpinan dan manajemen bersama. Nah, sekian yang bisa saya bagikan dalam presentasi model pokok pembahasan yang pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih semuanya.